bagaimana fasilitator membuat agenda ya. Yang pertama adalah yang pasti ini kalau kita bicara dari awal sekali ya, itu kalau kita mau melakukan inovasi ya, tim quality assurance activity harus punya bekal ya, bekal tentang PDCA, tentang tools, tentang bagaimana melakukan tahapan proses inovasi, sehingga fasilitator perlu melakukan pelatihan ya, mengelola pelatihan. Mungkin yang menjadi instruktur belum tentu fasilitator itu. Mungkin instruktur bisa disesuaikan dengan kebutuhannya, mungkin pimpinan langsung dari tim atau mungkin pihak terkait atau dari mana. Tapi fasilitator harus memastikan bahwa anggota quality assurance activity ini punya kompetensi cukup untuk melakukan inovasi. Ya, jadi mengelola pelatihan. Nah, dalam mengelola pelatihan itu yang pasti fasilitator harus mempertimbangkan jumlah kelas yang dibutuhkan. Artinya kompetensi yang diharapkan itu bagaimana bisa dicapai. Mungkin ada training untuk hal yang teknis sesuai tempat kerjanya, training terkait statistical tools, training tentang manajemen, mungkin leadership, mungkin teamwork. Nah, ini fasilitator harus mengcustomize sesuai kebutuhan tim. Karena mungkin satu tim dengan tim yang lain anggotanya berbeda, kompetensinya berbeda, dan yang diharapkan capaiannya pun berbeda. Ya, sehingga perlu customize, perlu mengenali tim ini butuh apa. Kemudian ya buat jadwal yang pasti ya, pelatihannya di mana, kapan, lalu dibuat jadwalnya. Dan jadwal ini tentunya juga harus koordinasi dengan aktivitas anggota tim itu ya. Artinya kalau dari bagian produksi ya jangan sampai jadwal training mengganggu jadwal produksi gitu. Jadi fasilitator harus bisa menempatkan jadwal training dengan efektif sehingga bermanfaat tapi tidak mengganggu proses-proses lainnya. Ya, kemudian materinya sendiri ya, tentunya materinya tadi disesuaikan dengan kebutuhan timnya. Jadi timnya butuh apa, ya itu yang disiapkan. Nah, kemudian instrukturnya ya tadi instrukturnya siapa yang pas untuk mengedukasi anggota tim. Situasinya seperti apa, nah ini fasilitator sebaiknya menjadikan instruktur yang paling tepat untuk anggota tim. Material kitnya, ruang pelatihannya seperti apa. Kadang-kadang mungkin efektif di ruangan kelas, tapi kadang-kadang mungkin di lapangan juga lebih baik. Jadi tergantung kebutuhannya ya. Terus kemudian kalaupun di kelas dibutuh apa. Kalau misalnya mungkin membuat analisis atau apa, mungkin pastikan setiap anggota mungkin punya akses notebook atau apa sehingga bisa buka Microsoft Excel misalnya, bisa langsung coba data. Atau mungkin kalau butuh diskusi-diskusi ya mungkin disiapkan flip chart ya, karena paling enak coret-coret itu pakai flip chart atau whiteboard sehingga tim itu bisa belajar brainstorming, belajar buat mungkin diagram fishbone. Ya, jadi apa yang dibutuhkan untuk training itu fasilitator harus pikirkan juga supaya proses pelatihannya efektif. Nah, kemudian langkah selanjutnya training sudah dilakukan. Nah, pastikan ada registrasi tentang tim oleh fasilitator. Jadi timnya apa saja, ada berapa tim dan anggotanya siapa saja di dalam tim itu, siapa ketuanya, mungkin ada mungkin ada sekretaris tim, kemudian peran masing-masing anggota tim apa, yaitu sebaiknya dirumuskan, didaftarkan, terregistrasi, terus kemudian juga nanti kegiatannya. Jadi proyek apa untuk tim yang mana, nah itu fasilitator
harus bisa sesuaikan dengan efektif ya. Jadi mungkin kalau proyeknya besar QCP atau PKM, kalau proyeknya cukup simple mungkin GKM aja yang tangani. Mungkin bahkan kalau yang simple sekali mungkin SS atau KCI gitu. Jadi fasilitator dalam hal ini mesti tahu kebutuhan organisasi ini, masalahnya apa sih, masalah apa yang prioritas untuk dipecahkan, kemudian tim apa yang paling tepat untuk memecahkan masalah itu. Nah, itu fasilitator harus tahu. Kemudian fasilitator juga harus mengadakan bank tema ya. Jadi sebenarnya untuk inovasi kita tidak harus mulai dari kertas kosong, mulai dari zero, kita cari ide dari nol. Coba kita brainstorming, kemudian mungkin coba kita cari referensi-referensi. Mungkin inovasi di tempat lain, di bagian lain, di perusahaan lain, bahkan di negara lain mungkin ada yang bisa kita gunakan gitu. Jadi jangan mulai dari nol sama sekali, tapi kita coba cari referensi. Nah, ini termasuk inovasi dari tim-tim sebelumnya. Apalagi kalau organisasi sudah melakukan banyak konvensi atau kegiatan quality assurance activity ya, udah bertahun-tahun. Nah, itu pasti ada bank tema ya yang bisa dikumpulkan, yang bisa jadi referensi. Jadi sebelum melakukan improvement, sebelum cari ide, coba baca-baca deh. Mungkin orang lain sudah punya solusi, ngapain kita cari solusi itu. Tapi mungkin solusi yang orang lain punya tidak bisa kita gunakan mentah-mentah. Kita mesti lakukan modifikasi, lakukan perbaikan, ada modifikasi, sesuaikan dengan masalah kita. Jadi harus ada bank tema, karena kalau nggak ada bank tema, produktivitas dari quality excellence activity itu lebih terbatas. Selain bank tema, kita juga perlu koordinasi terkait standarisasi ya. Jadi setiap hasil inovasi itu outputnya adalah standar baru. Nah, standar baru ini tentunya harusnya diterapkan, karena kalau tidak terapkan ya sia-sia inovasinya. Nah, tapi karena dalam menerapkan standar baru ini mungkin ada perlu penyesuaian atau perlu kesepakatan dengan pihak-pihak terkait. Karena kalau bicara standar kan kita kalau punya sistem manajemen ya, standar itu harus didaftarkan, terus kemudian disosialisasikan. Itu pastikan standar ini disepakati berbagai pihak, dan jangan sampai tim ini melakukan inovasi tapi beban masalahnya pindah ke bagian lain sehingga standarnya mungkin bagian lain akan tidak sepakat. Jadi semua pihak terkait harus sepakat. Dan kalau memang ada poin-poin yang tidak disepakati ya silakan ya fasilitator dan tim quality excellence activity itu melakukan tinjauan dan supaya standar baru ini disepakati dan berlaku secara efektif. Karena tujuan dari semua inovasi adalah standar baru. Nah, fasilitator tidak berhenti di situ. Fasilitator juga harus mengukur kinerja dari tim quality excellence activity ini. Bagaimana hasil perbaikannya, seberapa persen dia bisa naik, mungkin 10%, 100%, 200%. Kemudian kaitan ke finansial juga, karena proses inovasi itu proses perubahan, hampir pasti ada dampak finansialnya. Dan tidak semua proses inovasi itu adalah proses penghematan, bisa juga ada proses yang mungkin lebih mengutamakan safety atau healthy, sehingga mungkin secara cost malah agak meningkat ya, tapi dibarengi dengan peningkatan safety ya. Jadi harus diukur kinerja keuangannya gimana, sehingga manajemen bisa lihat dengan improvement seperti ini apa yang didapat. Jadi ke depan bisa jadi masukan untuk penetapan kebijakan selanjutnya. Terus kemudian fasilitator juga mesti melihat bagaimana kegiatan quality activity ini berlangsung ya, dari mulai mencari
mengidentifikasi masalah, kemudian mencari akar penyebab, mencari solusi, melakukan improvement, evaluasi. Ya, itu kegiatannya itu dilakukan pemantauan dan audit ya. Jadi memastikan bahwa memang proses ini berlangsung dengan baik dan efektif. Kemudian fasilitator juga bisa melihat berapa standar baru output dari tim quality assurance activity ya. Mungkin ada berapa GKM, berapa SS, berapa PKM. Dan kadang-kadang SS itu ada beberapa orang yang sangat produktif ya. Jadi mungkin 1 tahun bisa lebih dari 10 inovasi. Bahkan konon ada yang klaim 1 tahun bisa sampai ratusan inovasi ya. Jadi itu semua fasilitator harus pantau ya. Jadi dan inovasi-inovasi yang dihasilkan ini harusnya nanti masuk ke bank tema. Jadi bisa jadi referensi untuk tim-tim selanjutnya dalam melakukan inovasi. Jadi inovasi untuk tim selanjutnya tidak dari nol lagi, tapi bisa berangkat dari inovasi yang sudah dilakukan tim lain yang mungkin dari bagian lain atau divisi lain atau bahkan cabang lain. Ya. Kemudian fasilitator juga bisa memantau keaktifan anggota tim ya. Mungkin ada anggota yang rajin, ada yang pasif. Nah, mungkin yang pasif ini perlu ditinjau ya, bagaimana caranya supaya lebih termotivasi. Mungkin bisa kerjasama dengan ketua tim sehingga nanti semua anggota tim quality assurance activity ini melakukan inovasi itu dengan motivasi yang baik ya. Jadi bukan karena terpaksa atau bukan sekedar ikut, tapi memang merasakan serunya, merasakan manfaatnya dari melakukan inovasi. Kemudian fasilitator juga ya mesti melihat kontribusinya sendiri terhadap tim ya. Jadi bagaimana kinerja fasilitator ini ya, sehingga manajemen nanti bisa lihat, fasilitator A mungkin load-nya terlalu banyak, mungkin timnya nggak banyak tapi proyeknya besar-besar. Fasilitator B mungkin load-nya masih bisa ditambah lagi ya tim binaannya misalnya. Jadi mempermudah manajemen untuk mengelola tim fasilitator supaya nanti quality assurance activity-nya bisa makin produktif. Kemudian ya standar baru yang diterapkan, kemudian kadang-kadang standar ini tidak hanya diterapkan oleh tim di bagian tertentu, tapi bisa aja standar itu kemudian diterapkan di semua cabang misalnya karena memang relevan ya, kompatibel untuk proses-proses lain. Nah, itu semua fasilitator ukur bagian dari pengukuran kinerja kegiatan quality assurance activity. Nah, kemudian fasilitator juga perlu mempersiapkan apresiasi ya. Jadi apresiasi ini domainnya manajemen, tapi fasilitator bisa memberikan formulasinya sehingga nanti tim inovasi bisa mendapatkan apresiasi yang pantas ya, yang layak ya, supaya bisa memotivasi anggota tim itu juga mungkin yang lain, karyawan yang lain yang mungkin belum aktif bisa termotivasi dengan sistem apresiasi yang baik. Oke, jika dibutuhkan adanya konvensi di organisasi ya, dan sebaiknya ada ya, karena itu merupakan apresiasi, kemudian pengakuan. Fasilitator bisa membantu koordinasikan penyelenggaranya ya, komunikasi dengan manajemen ya, misalnya kalau mau ada sistem penjurian, nah ini jurinya siapa aja nih yang cocok ya kan, karena mungkin cari juri yang paham terhadap inovasi tapi juga cukup netral. Nah ini fasilitator bisa membantu manajemen dalam menyelenggarakan konvensi mutu ya, konvensi quality assurance activity dengan baik. Kemudian peran fasilitator yang mungkin terakhir kalau dalam satu siklus ya adalah laporan secara umum, sehingga
Ini mungkin dilakukan akhir tahun atau awal tahun ya, sehingga manajemen bisa tetapkan strategi terkait kegiatan quality excellence activity. Organisasi itu harus tetap punya proses yang efektif. Dengan adanya perubahan teknologi, perubahan situasi, perubahan pola hidup masyarakat, customer, kebutuhan customer berubah, kebijakan pemerintah berubah, kondisi market berubah. Organisasi harus terus-menerus lakukan inovasi supaya tetap jadi unggul di tempatnya lakukan usaha ya. Organisasi apapun ya, mau profit maupun non-profit. Jadi harus tetap unggul. Gimana caranya ya tadi terus-menerus lakukan inovasi. Siapa yang melakukan? Ya salah satunya tim quality excellence activity dengan supporting dengan fasilitasi dari fasilitator.